Halo trader, selamat datang kembali di Simple Trade. Kali ini saya akan membahas eh, weekly di minggu keempat Mei di tanggal 22 sampai 26 ya. Kali ini saya akan membahas beberapa pair yang penting saja yang akan saya analisa. Dimulai dari XAU USD. Oke. Nah, di XAU USD sendiri atau gold pada time frame 4 terlihat bahwa gold telah naik dari support ya. Jadi sebelumnya dia ada pemantulan dengan ditandai beberapa bentuk candlestick yaitu doji dan hammer yang tidak sempurna. Dan setelah ada bentuk ini dia kembali naik. Ada kemungkinan ke depan emas akan naik kembali. Minimal kenaikan ini akan berada di sini di area resisten terdekatnya dan targetnya bisa di area resisten selanjutnya. Seperti yang kita lihat bahwa area resisten 2044 2050 ya. Dari harga saat ini di 1976. Jadi ada kemungkinan dia akan kembali naik. Nah, jikapun kita ambil trend line-nya, ini menjadi area penentu apakah emas akan kembali naik atau turun. Di mana areanya? Di 1998 ya. Jadi teman-teman bisa kita bayangkan bahwa emas akan kembali naik ya dengan ini dan akan berpotensi bounce maupun break di area ini. Dan jikapun dia kembali tembus, ada kemungkinan dia naik pertama itu ke sini ke 2015 dan lanjut ke 2050. Adapun jika memang akan melanjutkan trend line, ada kemungkinan dia akan kembali 1921. Untuk minggu ini memang cukup sederhana ya untuk melihat bagaimana potensi emas seperti itu. Jadi tinggal tunggu aja area-area tersebut. Jika sudah berada di area-area tersebut, apakah valid bounce maupun break? Tinggal pilih aja dan sesuaikan dengan strategi yang kalian pakai. Oke, selanjutnya ke Euro USD. Oke, selanjutnya di Euro USD sendiri sebenarnya kita lihat bahwa dia sudah bounce di area support ya. Walaupun support yang berada di sini dia memang dekat dan kembali naik. Nah, kalaupun kita ajak lihat lebih dekat lagi ya, kita lihat dari trend line-nya. Oke. Masih ada potensi dia memang terus untuk turun ya. Kita lihat. Kita buat channelnya aja biar lebih terlihat. Nah, oke, sorry. Yang ini hapus saja dulu ya. Oke, jadi seperti ini. Nah, terbentuk channel trend line yang bisa kita manfaatkan bahwa Euro USD memang sedang trennya sedang turun gitu ya, akan lanjutkan penurunan. Tapi ada yang unik, jika kita pasang Fibonacci, nah ini dia sekarang berada di area golden ratio besar, artinya dan ini memang persis berada di sini ya, di area 61,8. Nah, ini dia ada pemantulan dan memang jika area
Fibonacci ini 38,2 ini tembus, dia ada kemungkinan dia akan naik kembali. Dan ini kalau misalnya dilihat memang Fibonacci yang cukup sempurna karena memang berada di area golden ratio itu sendiri. Jadi teman-teman bisa manfaatkan peluang ini. Tidak salah, dan jika memang tembus dari ini ya kita tinggal ambil posisi sell seperti itu ya. Tapi ini adalah ada area yang cantik di mana euro berada di area golden ratio secara besar dan terlihat di time frame yang besar juga di H4 ya. Biasanya semakin besar time frame itu semakin baik dan ada kemungkinan mungkin ini mungkin lebih mantul lagi nantinya. Oke. Seperti itu saja, jadi tandain aja teman-teman bahwa euro USD bergerak di area golden ratio dan akan ada kemungkinan dia akan kembali naik. Jikapun dia akan meneruskan penurunan, cukup tandai area ini sebagai acuan untuk open sell. Ya. Lanjut lagi ke GBP USD. Untuk GBP USD sendiri kita bisa lihat ya teman-teman bahwa kalau saya sih lihatnya ada yang unik ya dari sini, bahwa euro USD jika ditarik nih dari sini aja, oke. Nah, gak jauh beda dari euro USD yang tadi, bahwa dia berada di area golden ratio ya. Nah, seperti biasa sebelumnya saya bilang tadi bahwa ini bisa jadi acuan untuk teman-teman bisa ambil posisi buy. Ada kemungkinan dia akan kembali naik. Jadi ingat aja patokan-patokannya 1, 2, jika memang ditembus bisa ada kemungkinan dia terus naik. Adapun jika ada penembusan di area ini, kemungkinan dia akan kembali turun. Jadi selalu ikuti area support resisten dan cari sinyal ketika berada di sana dengan strategi yang teman-teman kuasai. Ingat, setiap orang punya strategi yang berbeda-beda dengan caranya, dengan sudut pandangnya, dan cara bacanya dan sebagainya, gitu ya. Tapi yang terpenting adalah kita tahu kapan bisa ambil posisi. Dan baiknya jika pengambilan keputusan itu berada di area-area yang penting seperti area support maupun resisten. Karena biasanya jika kita melihat pola support resisten, biasanya itu adalah kunci di mana harga bisa melanjutkan maupun berbalik seperti itu. Oke, sederhana aja dari GBP USD. Kita lanjut ke pair selanjutnya. Oke, pair terakhir di USD Swiss ya. Di USD Swiss sendiri ada yang menarik sebenarnya, bahwa tren sudah menunjukkan kenaikan dari tren turun sebelumnya dan dia sudah naik kembali. Dan jika saya lihat sih, kalau kita tarik trend channel, ya ada channel yang menarik di sini. Jadi teman-teman bisa diikuti channelnya ya. Jadi setiap pergerakan ini dia akan bounce. Kalau saya sih sederhana aja. Kalau misalnya dia bergerak dan berada di sini, tinggal ikutin aja apakah dia bounce atau dia kembali break ya. Dan ingat selalu area-area support resisten yang bisa kita lihat. Ini maksudnya ada support resisten yang bisa kita manfaatkan gitu ya. Gitu. Kenapa saya selalu berulang kali untuk aware dengan support resisten, karena area-area tersebut bisa merupakan sebuah peluang tempat di mana peluang itu ada.
Jadi jangan sia-siakan gitu ya, karena di area-area tersebut akan selalu muncul, misalnya teman-teman kenal dengan candlestick pattern. Nah, bentuk-bentuk candlestick akan muncul di sana, yang reversal maupun yang sebagainya. Begitu juga dengan pola-pola seperti price pattern, double top, triple top dan sebagainya. Berikut dengan pattern seperti ini juga, itu bermula dari support resisten ya. Cukup aja kita lihat nih, misalnya ini supportnya di sini, bisa dilihat ada area-area di mana area tersebut di break ataupun dipantulkan. Nah, di sini tuh, ini ketemu lagi di sini. Jadi setiap ilmunya itu adalah history repeat itself. Nah, history repeat itself juga sama. Ini versi paling rumitnya untuk menentukan support resisten ya. Jadi kita bisa lihat puncak-puncaknya mana aja sih, dan kita lihat di sini dan sebagainya. Walaupun di indikator yang saya gunakan SND ini sudah ada, tapi tidak spesifik, hanya area-area resisten kuatnya saja, itu yang disebut supply maupun demandnya. Nah kalau misalnya yang ini adalah versi yang paling rumitnya. Jadi ketika ada di sini kita bisa ambil buy di sini dan naik dan sebagainya. Konfirmasi jika ada di sini kita bisa ambil buy dan sebegitunya ya. Tapi tetap aja yang paling penting itu adalah kita bisa memahami area-area pentingnya ya, support besar dan resisten, tahu sebutnya supply dan demandnya. Oke, sekian dari saya atas analisa minggu ini, bahwa Simple Trade mengajak Anda melihat trading jauh lebih mudah. Jangan lupa nyalakan lonceng, like, dan subscribe channel Simple Trade. Untuk video Simple Trade lainnya,